Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lailatul Ramadhani Official. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Kali ini saya akan membahas demokrasi dan demokrasi pada masa reformasi. Teman-teman pernah dengar nggak demokrasi itu apa? Tentu saja pernah dengar dong. Sebelum lanjut ke video berikutnya, simak terus ya. Ada beberapa macam-macam demokrasi. Demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Kapan demokrasi era reformasi pada saat itu? Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Kini, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Apa saja agenda masa reformasi pada saat itu? Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghapus dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Bagaimana peran pemuda pada masa reformasi saat itu? Peran penting pemuda dan pelajar pada masa Orde Baru dan masa reformasi merupakan sebagai pengawas dan memperhati kebijakan pemerintahan. Pemuda dan pelajar juga bisa sebagai penggerak masyarakat untuk mengubah kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan masyarakat atau untuk mengganti presiden secara paksa. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.